Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ahmad Yano. Kita di sini untuk meningkatkan literasi keuangan kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara meramalkan keuangan dengan tujuan kita mampu sebagai perusahaan bisa melakukan perencanaan dalam aspek keuangan. Nah, seperti yang kita lihat di dalam grafik ini, maka kita harus memiliki proyeksi keuangan agar kita bisa menjamin keberlangsungan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Nah, tujuan pembahasan kita kali ini adalah menguraikan secara garis besar bagaimana perusahaan-perusahaan bisa menyusun proyeksi laporan keuangan sekaligus menentukan kebutuhan modal. Nah, pertama eh, yang bisa kita bahas adalah tentang bagaimana eh, melakukan peramalan keuangan demi agar perusahaan bisa menyusun perencanaan keuangan dengan baik. Nah, oleh karena itu, kita harus mengacu pada perencanaan strategis. Nah, perencanaan keuangan hendaknya dilakukan dalam konteks suatu rencana strategis yang tertata dengan baik, yang di dalamnya itu terkandung beberapa unsur. Unsur yang pertama itu perencanaan strategis seharusnya dimulai dengan sebuah pernyataan misi atau mission statement atau visi. Nah, misalnya kalimat pertama pernyataan misi misalnya dari Pepsi gitu ya mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai investasi pemegang saham, tapi juga mempertimbangkan dampak tindakannya pada pelanggan dan lingkungan. Perusahaan berfokus pada penciptaan kekayaan bagi pemegang saham yang merupakan sesuatu yang umum di Amerika Serikat, serta berbagai negara maju di seluruh dunia. Nah, yang selanjutnya, unsur penting kedua dalam rencana strategis itu adalah untuk pernyataan tentang lingkup korporasi atau corporate scope dari perusahaan, yang berarti bahwa lini usaha rencananya akan dilakukan dan wilayah geografis di mana perusahaan tersebut beroperasi. Nah, berbagai macam penelitian itu membuktikan bahwa investor pada umumnya memberikan eh, penilaian yang lebih baik kepada perusahaan yang memiliki fokus pasar dibandingkan dengan perusahaan yang terdiversifikasi. Namun, jika suatu perusahaan berhasil menggabungkan kelompok usaha yang terdiversifikasi, sehingga diversifikasi tersebut bisa saling membantu, seperti yang dilakukan oleh General Electric, maka hal ini dapat menghasilkan dampak sinergis yang meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Atau kalau di dalam contoh di Indonesia itu seperti Unilever, itu memiliki diversifikasi produk yang relatif sangat beragam. Nah, namun apapun yang terjadi, lingkup korporasi yang dinyatakan seharusnya menciptakan sebuah business sensing atau indera usaha yang baik dan konsisten dengan kemampuan perusahaan. Nah, unsur penting selanjutnya adalah rencana perusahaan itu berwujud pernyataan tujuan perusahaan atau Statement of the Corporate Objectives. Nah, Statement of Corporate Objective ini menyatakan bahwa sasaran-sasaran spesifik yang diharapkan bisa dipenuhi oleh manajer operasi. Sebagian besar perusahaan memiliki tujuan kualitatif maupun tujuan kuantitatif. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin memiliki tujuan tingkat pertumbuhan penjualan sebesar 8%, menjaga peringkat obligasi ranking A atau lebih baik. Terus kemudian ROE dalam kuartil atas industrinya dan pengembalian pemegang saham yang berada dalam perempat teratas perusahaan S&P 500 misalnya atau masuk ke LQ45 kalau di Indonesia. Nah, dalam laporan tahunannya yang terakhir itu misalnya kalau kita ambil contoh General Electric seperti yang dibahas di dalam bukunya Brigham Houston berjudul Manajemen Keuangan, itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki beberapa sasaran yang seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, GE ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki beberapa sasaran, termasuk sasaran dalam menghasilkan arus kas operasi sebesar 20 miliar US dollar per tahun yang akan digunakan untuk dividen, pembelian kembali saham, dan investasi untuk menumbuhkan usaha. Nah, setidaknya ada 11 unit usaha General Electric masing-masing yang memiliki suatu sasaran profitabilitas dan sasaran arus kas, serta kompensasi eksekutif yang didasarkan atas pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Pemegang saham GE tentunya juga akan mendapat keuntungan jika para eksekutif mampu mencapai sasarannya.
Nah, dalam kaitannya di sini, target dan peramalan, itu manajemen menetapkan target neraca berdasarkan analisis rasio keuangan dari kinerja keuangan di masa lampau. Nah, peramalan keuangan umumnya diawali dengan meramalkan penjualan perusahaan seperti yang saya sebutkan tadi dalam jumlah unit ataupun dalam nilai uang untuk periode yang mendatang. Nah, sekumpulan corporate strategis tadi yang menyatakan bagaimana perusahaan berencana untuk mencapai sasarannya adalah unsur keempat dalam perencana perusahaan. Seperti itu. Nah, ada lagi sebuah operating plan atau rencana operasi. Nah, rencana operasi ini dibutuhkan untuk setiap unit yang menjadi unsur kelima dari rencana perusahaan secara keseluruhan. Dalam operating plan, setiap manajemen unit diberikan panduan implementasi secara rinci yang didasarkan atas strategi perusahaan guna membantu manajemen mencapai tujuan perusahaan. Nah, rencana operasi ini dapat disusun untuk rentang waktu berapapun, mau jangka panjang, jangka menengah, ataupun jangka pendek. Tetapi sebagian besar perusahaan menggunakan rentang waktu 5 tahun. Rencana ini menjelaskan dalam tingkat detail yang cukup tinggi siapa yang bertanggung jawab untuk setiap tindakan tertentu, kapan tugas spesifik yang akan tercapai, kemudian berapa sasaran penjualan dan laba atau target-target yang sejenis. Nah, kemudian ada juga unsur yang terakhir dalam rencana perusahaan, yaitu financial plan atau rencana keuangan. Nah, rencana keuangan ini merupakan rencana yang terpisah untuk setiap unit, dan rencana-rencana tersebut kemudian dikonsolidasikan untuk menunjukkan proyeksi hasil seluruh perusahaan. Inti dari rencana keuangan adalah sebuah rangkaian laporan keuangan proyeksi dengan sejumlah rasio yang didasarkan atas laporan tersebut untuk unit-unit secara terpisah dan konsolidasi perusahaan. Nah, namun keadaan sangat jarang sekali berjalan sesuai dengan rencana, sehingga hasil menurut skenario alternatif tersebut itu juga harus diberikan. Seperti kasus dasar perusahaan mungkin berasumsi bahwa perekonomian yang kuat, tapi dengan adanya wabah virus corona yang terjadi seperti ini, itu membuat semuanya menjadi berubah dan tidak sesuai dengan rencana-rencana yang disusun oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menciptakan strategi yang bersifat antisipatif terhadap perubahan keadaan yang terjadi di luar dari rencana perusahaan. Jadi, rencana keuangan sebaiknya dirancang untuk memberikan indikasi kepada manajemen tentang apa yang akan terjadi jika peristiwa lain seperti itu terjadi. Nah, laporan keuangan juga digunakan untuk melihat dampak strategi dan rencana operasi alternatif. Nah, sebagai contoh, perusahaan itu Garuda Indonesia Airways kalau di Indonesia, itu dapat menggunakan model keuangannya untuk melakukan simulasi hasil-hasil beberapa strategi dalam berbagai macam kondisi perekonomian. Nah, Garuda Indonesia itu menyimpulkan bahwa biaya bahan bakar merupakan sebuah kemungkinan yang sangat mungkin terjadi, dan kenaikan harga bahan bakar itu bisa memberikan dampak yang sangat merugikan pada biaya dan laba. Nah, berdasarkan pada ramalan tersebut, perusahaan memutuskan untuk melakukan lindung nilai atau hedging atas biaya bahan bakarnya, yaitu secara tidak langsung membeli bahan bakar di depan. Sekaligus berinvestasi pada pesawat yang paling efisien menggunakan bahan bakar yang tersedia pada saat itu. Nah, strategi tersebut ternyata terbukti benar, dan perencanaan serta peramalan keuangan yang efektif mampu membantu manajemen mengambil keputusan yang tepat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dalam hal apa sajakah manajer menggunakan laporan keuangan pro forma, sehingga bagaimana cara rencana keuangan dapat digunakan untuk membantu menyusun strategi perusahaan. Nah, setidaknya yang tercatat ada beberapa metode peramalan keuangan. Metode yang digunakan untuk meramalkan kebutuhan keuangan yaitu yang pertama adalah metode proyeksi laporan keuangan atau pro forma, dan kemudian metode rumus. Seperti itu. Nah, kalau kita bahas tentang ramalan penjualan, perencanaan keuangan itu selalu meminta perusahaan untuk meramal dan menganalisis kumpulan laporan keuangan. Nah, perusahaan bisa memulai dengan ramalan penjualan seperti yang dibahas tadi, yang dimulai dengan suatu tinjauan atas penjualan selama 5-10 tahun terakhir.
Nah, yang bisa disajikan dalam bentuk grafik seperti yang dibahas sebelumnya. Nah, perusahaan juga bisa menguji pada model-model spreadsheet gitu ya, dan seterusnya. Nah, peramalan itu bisa dilakukan untuk berbagai macam divisi, baik secara agregat ataupun secara unit bisnis atau individual. Nah, ramalan penjualan produk individual itu bisa dijumlahkan dan jumlah ini dibandingkan dengan ramalan divisi secara agregat atau secara keseluruhan. Perbedaan yang muncul itu kemudian direkonsiliasi dan hasil akhirnya itu bisa menjadi ramalan penjualan untuk perusahaan secara keseluruhan, namun dengan detail untuk ketiga divisi dan masing-masing produk. Nah, apabila ramalan penjualan ternyata tidak sama atau meleset, maka berakibat bisa jadi cukup serius. Pertama, jika pasar berekspansi lebih besar dari yang diperkirakan oleh perusahaan, perusahaan tidak bisa mampu memenuhi permintaan. Nah, pelanggan akhirnya membeli produk bersaing dan perusahaan kehilangan pangsa pasar. Di lain pihak, jika proyeksinya terlalu optimistis, perusahaan bisa akhirnya memiliki terlalu banyak pabrik, peralatan, dan persediaan. Nah, hal ini berarti bahwa rasio perputaran yang rendah, biaya yang tinggi untuk penyusutan dan penyimpanan, sekaligus penghapusan persediaan yang rusak. Nah, semua hal ini itu tentu menghasilkan laba yang rendah, ROE yang rendah, dan harga saham yang relatif rendah. Jika perusahaan mendanai perluasan kapasitasnya menggunakan utang, maka beban bunga yang tinggi itu sekaligus memperbesar masalah ini. Nah, ini mengacu pada pertanyaan mengapa suatu ramalan penjualan yang akurat memiliki arti yang sangat penting bagi perencanaan keuangan. Tuh. Nah, kita lanjut kepada salah satu pertimbangan perusahaan dalam melakukan peramalan keuangan dan merumuskan perencanaan keuangan. Nah, salah satunya adalah AFN. AFN atau Additional Funds Needed itu merupakan tambahan dana yang dibutuhkan, yaitu jumlah modal eksternal yang akan diperlukan untuk mengakuisisi aset yang dibutuhkan. Tuh. Nah, di sini ada berbagai macam aspek yang perlu diperhatikan di dalam AFN. Nah, tapi kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan AFN. Nah, peningkatan penjualan memerlukan tambahan aset. Nah, aset ini tentu harus didanai dan perusahaan bisa jadi mampu atau tidak mampu memperoleh seluruh dana yang diperlukan untuk rencana usaha perusahaan. Jadi, unsur penting dalam proses peramalan keuangan itu lebih ditekankan pada menentukan kebutuhan pendanaan eksternal. Nah, prosedur yang paling akurat untuk meramalkan kebutuhan adalah dengan mengembangkan suatu ramalan terinci tentang laporan keuangan di masa depan. Nah, AFN ini singkatan dari Additional Fund Needed atau tambahan dana yang dibutuhkan, dan angka ini mencerminkan jumlah modal eksternal yang harus dihimpun perusahaan untuk mendukung pertumbuhannya. Nah, setidaknya terdapat 5 determinan penting tentang kebutuhan dana eksternal atau faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya dana eksternal. Nah, kebutuhan akan pendanaan eksternal itu bergantung pada setidaknya 5 faktor berikut. Yang pertama adalah pertumbuhan penjualan, intensitas modal, rasio kewajiban terhadap penjualan spontan, margin laba, dan rasio retensi. Nah, pertumbuhan penjualan, perusahaan yang tumbuh dengan cepat memerlukan kenaikan aset dalam jumlah besar dengan hal-hal lain yang cenderung dianggap konstan. Kemudian yang kedua, intensitas modal, itu jumlah aset yang dibutuhkan untuk setiap dolar penjualan disebut dengan rasio intensitas modal atau capital intensity ratio, CIR. Dan angka ini memiliki dampak yang besar pada kebutuhan modal. Nah, perusahaan dengan rasio aset terhadap penjualan yang tinggi memerlukan lebih banyak aset untuk setiap kenaikan penjualan, sehingga bisa memiliki kebutuhan yang lebih besar terhadap pendanaan eksternal. Perusahaan listrik dengan pembangkit dan sistem distribusinya yang mahal sangat capital intensif atau padat modal. Sedangkan toko bahan makanan dengan perputaran persediaan yang tinggi itu menghasilkan aset yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan penjualan, sehingga bukan modal intensif atau padat modal. Yang ketiga, rasio kewajiban terhadap penjualan spontan.
perusahaan yang secara spontan menghasilkan dana dalam jumlah besar dari utang usaha dan akrual memiliki kebutuhan pada pendanaan eksternal yang lebih kecil. Nah, sehingga kita bisa mempertimbangkan hal ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah margin laba. Merupakan determinan penting dalam kebutuhan dana eksternal. Makin tinggi margin laba yang diperoleh perusahaan, maka makin besar juga laba bersih yang tersedia untuk mendukung kenaikan aset, sehingga semakin kecil kebutuhan pada pendanaan eksternal. Nah, kemudian determinan terakhir yang ada di dalam catatan itu rasio retensi. Nah, perusahaan yang menahan sebagian besar labanya daripada membayarkannya sebagai dividen, itu menghasilkan laba ditahan yang lebih besar dan memerlukan pendanaan eksternal yang relatif lebih rendah, seperti itu. Oke, nah kita lanjutkan dalam upaya untuk meramalkan keuangan, maka perusahaan harus mampu menentukan bagaimana merumuskan AFN. Nah, suatu perusahaan itu dapat menentukan dana tambahan yang diperlukan atau AFN, seperti yang saya jelaskan tadi, additional funds needed, itu dengan dua cara. Yang pertama, mengestimasi jumlah aktiva baru yang diperlukan untuk mendukung tingkat penjualan yang diramalkan di masa yang akan datang dan sekaligus mengurangi jumlah tersebut dengan dana spontan yang akan dihasilkan operasi. Nah, itu untuk merumuskan AFN. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan AFN? Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa persamaan AFN ini memberikan informasi yang bermanfaat kepada perusahaan tentang proses peramalan. Namun, seperti yang telah dicatat sebelumnya, persamaan dasar berasumsi bahwa seluruh rasio penting perusahaan itu bersifat konstan, sebuah kondisi yang kemungkinan besar tidak terjadi. Jadi, bisa bermanfaat bila kita meramalkan laporan keuangan perusahaan. Nah, kita memulainya dengan melakukan suatu peramalan yang didasarkan atas asumsi yang sama, seperti yang menjadi dasar persamaan AFN, yaitu bahwa sebagian besar aset dan kebanyakan kewajiban itu naik dengan tingkat yang sama seperti penjualan, di mana setelah itu perusahaan bisa melakukan modifikasi atas asumsi untuk membuat peramalan lebih mencerminkan kondisi masa depan yang kemungkinan besar akan terjadi. Nah, di sini ramalan keuangan yang telah dimodifikasi dan rasio-rasio yang didasarkan atas ramalan laporan itu bermanfaat untuk membandingkan hasil yang diramalkan dengan hasil sasaran seperti yang dinyatakan dalam rencana strategis perusahaan. Nah, apabila hasil yang diramalkan mengalami penyimpangan dari hasil sasaran aktual, maka bisa jadi sasaran yang diubah atau rencana yang sebaiknya dimodifikasi untuk mengantisipasi atau membantu para manajer operasi mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Nah, peramalan laporan keuangan memerlukan banyak sekali perhitungan. Nah, peramalan ini bisa dilakukan menggunakan berbagai macam jenis alat penghitungan. Jadi, jika perusahaan ingin mempelajari tentang rincian penghitungan, perusahaan sebaiknya mengakses bagaimana mengelola spreadsheet untuk melakukan peramalan. Nah, hal ini bisa bermanfaat bila perusahaan perlu melakukan peramalan atas sebuah perusahaan yang nyata, namun tidak diperlukan untuk memahami pemikiran umum di balik peramalan keuangan dan melihat bagaimana peramalan tersebut bisa digunakan. Nah, dari perspektif ini, maka perusahaan bisa mendapatkan AFN, itu perusahaan dapat merencanakan untuk memperoleh AFN itu paling tidak ada 3 cara. Yang pertama adalah meminjam dari bank, walaupun ada pro dan kontranya, kemudian menerbitkan sekuritas atau keduanya, yaitu meminjam dari bank dan menerbitkan sekuritas. Nah, sebelumnya sudah kita bahas tentang dampak positif dari meningkatkan jumlah utang atau menambah jumlah saham yang beredar atau dengan istilah sekuritas. Nah, perusahaan tentunya harus memandang baik-baik dan memperhitungkan skala prioritas mana yang perlu diambil dalam mendapatkan AFM. Apakah meminjam dari bank atau menerbitkan sekuritas atau kedua-duanya, atau bersifat fleksibel dari keduanya tersebut. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa
kebutuhan dana tambahan di perusahaan itu makin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan, maka tentu semakin besar kebutuhan perusahaan pada tambahan pembiayaan atau tambahan modal. Nah, namun di lain pihak makin besar resiko pembayaran dividen, maka makin besar juga kebutuhan perusahaan untuk memperoleh dana tambahan karena laba yang dihasilkan itu dibagi kepada investor dan tidak hanya sebagian kecil saja. Bila perusahaan membagikan dividen itu hanya sebagian kecil laba yang ditahan sebagai modal tambahan perusahaan. Nah, oleh karena itu perusahaan perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, penyesuaian ini harus dilakukan bila terdapat skala ekonomis dalam penggunaan aktiva. Artinya, aktiva yang dimiliki oleh perusahaan itu memiliki dampak yang maksimal terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Terus yang selanjutnya adalah terdapat kelebihan kapasitas. Dan yang terakhir, aktiva harus ditambahkan dalam satuan yang lebih besar. Nah, itu upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan penyesuaian penambahan modal. Nah, yang selanjutnya kita juga harus mampu di dalam perusahaan meramalkan aktiva. Nah, ada berbagai macam pandangan seperti laju pertumbuhan yang berbeda karena kita sudah mengetahui bahwa dunia bisnis itu tidak selalu bersifat konstan. Karena ada perkembangan dan dinamika bisnis, maka laju bisnis juga memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda. Apalagi misalnya ada kejadian luar biasa yang menerpa dunia usaha, misalnya terjadinya perang atau terjadinya bencana alam atau terjadinya wabah, sehingga perusahaan agak kesulitan dalam menjalankan bisnis. Nah, untuk meramalkan kebutuhan aktiva pada situasi di mana aktiva diperkirakan tidak bertumbuh pada laju yang sama seperti penjualan, maka bisa digunakan teknik statistik regresi linier. Nah, di dalam regresi linier ini akan menghasilkan sebuah persamaan yang digambarkan melalui grafik atau model matematis tentang penjualan atau aspek-aspek lain yang dibutuhkan perusahaan untuk meramalkan kondisi perusahaan. Dan selanjutnya adalah penyesuaian kelebihan kapasitas. Nah, tapi lebih penting daripada itu, peramalan memiliki urgensi sendiri untuk digunakan perusahaan sebagai dasar menjalankan operasi dan merumuskan strategi usaha. Nah, alasan pertama adalah bila proyeksi hasil-hasil operasi tidak dirasa memuaskan, maka manajemen dapat menyusunnya kembali atau melakukan revisi dengan cara yang pertama adalah merumuskan kembali rencana-rencana yang telah disusun sebelumnya. Apabila rencana yang disusun sebelumnya itu tidak sesuai dengan kondisi aktual yang terjadi, maka perusahaan bisa merevisi rencana-rencana tersebut. Yang kedua, menetapkan target yang lebih masuk akal untuk tahun mendatang. Nah, tentunya target ini ditentukan dengan kondisi aktual yang dijalankan, yang dihadapi atau dialami oleh perusahaan. Nah, yang selanjutnya, bisa jadi dana yang diperlukan untuk memenuhi ramalan penjualan itu tidak bisa diperoleh. Nah, perusahaan tentu lebih baik bila mengetahui hal ini sejak dini, sehingga tingkat operasi yang diproyeksikan itu dapat diturunkan secara berkesinambungan atau menyesuaikan dengan kondisi perusahaan, sehingga tingkat daripada tiba-tiba kekurangan uang kas dan operasi terpaksa harus berhenti secara mendadak. Nah, oleh karena itu perusahaan harus menetapkan semacam threshold, jadi rentang nilai yang merupakan tingkat fleksibilitas perusahaan dalam menghadapi perubahan dinamika bisnis. Nah, yang selanjutnya, sekalipun dana yang diperlukan dapat disediakan, namun bisa jadi lebih baik jika penyediaan dana ini direncanakan jauh sebelumnya. Artinya, perusahaan itu walaupun sudah menetapkan anggaran operasi bisnisnya, perusahaan juga perlu merumuskan sejumlah reservoir atau tandon dana atau persiapan dana untuk mengantisipasi apabila perubahan tingkah laku bisnis itu mengalami perkembangan yang cukup drastis di masa yang akan datang. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana perusahaan bisa mendapatkan modal tambahan, melakukan peramalan dan perencanaan keuangan. So, jangan lupa untuk selalu
menyaksikan channel ini supaya kita bisa sama-sama meningkatkan literasi keuangan. Nah, sampai di sini dulu guys. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan tombol like bila video ini dirasa bermanfaat. Nah, have a nice day and goodbye guys.